Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita baku dapat lagi di hari Minggu yang berbahagia. Kita boleh bertemu dalam ibadah anak sekolah Minggu Jemaat Gemim Sion Perak Sorong dari kolom 1 sampai dengan kolom 23. Dan dengan sukacita, Enci mengundang bagi adik-adik yang ada di rumah, didampingi para orang tua, bahkan guru-guru sekolah minggu. Mari kita beribadah bersama-sama di hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Damai sejahtera Allah kiranya menyertai kita semua dan kerinduan kita untuk beribadah. Walaupun di masa-masa pandemi ini kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Dan mengawali ibadah kita di pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan, kita menyanyi lagu Lihat, Lihat, Lihat Aku Datang. Jadi semua adik-adik yang ada di rumah, Enci undang semua berdiri, terang menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, lihat, aku datang mengetuk pintu, siapa, mendengarkan suara. Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu aku kan segera masuk. Ya, sekarang lagu yang kedua, orang menyanyi. Jadi adik-adik yang di rumah berdiri semua, orang menyanyi bersama-sama lagu Lonceng Gereja. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Lonceng gereja, lonceng gereja, tinggi bunyinya, teng teng, teng teng. Nah sekali lagi terang menyanyi ini lagu Lonceng Gereja. 1, 2, jadi semangat-semangat ya menyanyi. 2, 3. Lonceng gereja, tinggi bunyinya, teng teng, teng teng. Ya terima kasih adik-adik. Dan saat ini kita masuk dalam ibadah, mari orang siapkan hati kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang sudah tahu membaca agar supaya dapat memegang Alkitab. Dan kita duduk dengan manis, duduk sopan. Kita bersama-sama di ibadah pagi hari ini. Dan kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Enci Ebi. Tapi sebelumnya orang menyanyi lagu Bapa ku datang padamu. 1, 2, 3. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih Gramu indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita akan berdoa. Enci minta semua duduk yang manis. Kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus dan Enci minta semua kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci kudus Bapa. Karena kami boleh merasakan akan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat, sehat hingga pada saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah jaga lindungi kami sepanjang malam hari.
Dan pada pagi hari ini Bapa, kami boleh lagi menerima hari baru, hari anugerah di hari Minggu ini. Dan kami bersyukur walaupun kami beribadah hanya melalui live streaming, tapi kami yakin, kami percaya kasih Tuhan selalu ada buat kami. Dan ketika kami mau beribadah saat ini, kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk bersama-sama dengan kami, menyertai kami, menuntun ibadah kami di pagi hari ini. Agar ibadah kami di pagi hari ini benar-benar boleh menjadi berkat, boleh memberikan kami kekuatan, amat terlebih di masa pandemi ini. Kami terus dimotivasi, kami terus dekat dengan Engkau. Karena itu Bapa, kami mohon, biarlah ibadah kami di pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, dan saat ini kita akan masuk pada pembacaan Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini yang terdapat di dalam Yunus 1. Jadi adik-adik yang sudah tahu membaca, yang ada pegang Alkitab, kita akan membaca Alkitab di dalam Yunus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Yunus 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Dengan judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri
jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, inilah pembacaan firman Tuhan di dalam Yunus 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Dan saat ini kita menyaksikan pemutaran atau cerita Alkitab saat ini. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti.
Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Puji nama Tuhan, adik-adik, ketika kita telah menyaksikan atau melihat tayangan cerita Alkitab di pagi hari ini, tentunya kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus baik boleh ada bersama dengan kita pada ibadah di pagi hari ini. Bagaimana cerita tentang Yunus. Oleh karena Yunus yang tidak taat kepada Tuhan, Yunus yang tidak mendengar akan perintah Tuhan, sehingga apa yang dia alami, apa yang Yunus rasakan, begitu banyak pergumulan yang ia rasakan sehingga Yunus pun sangat menyadari bahwa kalau tidak mendengar akan perintah dari Tuhan, kalau orang sebagai anak-anak sekolah minggu tidak mendengar akan perintah dari orang tua, mama dan papa, oma dan opa, serta kakak, pastinya kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Jadi sama halnya dengan Yunus, karena tidak taat kepada Tuhan, tidak mendengar akan perintah Tuhan, ada suruh pergi di Niniwe, kemudian Yunus pergi ke Tarsis. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yunus dalam cerita di pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup melekat dengan Tuhan pasti kita akan diberkati. Kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kita memuji nama Tuhan, dan satu keyakinan bahwa walaupun orang masih anak-anak sekolah minggu, yang ada yang belum tahu membaca Alkitab, mari orang panggil mama itu untuk mendampingi orang. Dan orang dengar apa maksud atau cerita lewat Alkitab yang dibaca oleh orang tua, tetapi ada juga adik-adik yang sudah tahu membaca. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, taat kepada Tuhan, pasti kita semua akan diberkati. Terima kasih. Dan saat ini kita masuk pada persembahan, kita akan memberikan persembahan.
Orang menyanyi sama-sama DIAKONIA. 1. Jadi ada persembahan yang sudah dipersiapkan lewat mama dan papa. Kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyi bersama-sama DIAKONIA. 1, 2, 3. DIAKONIA diakonia. DIAKONIA diakonia. Beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Sekali lagi, DIAKONIA diakonia. DIAKONIA diakonia. Beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Nah, kita sudah memberikan persembahan. Tadi terang dibuka dengan doa oleh Enci Ebi dan sekarang kita akan masuk pada doa penutup. Tadi doa pembukaan oleh Enci Marce dan saat ini kita akan menutup ibadah yang akan didoakan oleh Enci Ebi. Tapi sebelumnya kita menyanyi Yunus di perut ikan. Sama-sama berdiri semua, terang menyanyi dengan sukacita. 1, 2, 3. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam. Karena dia anak Allah, maka dibebaskan, pam pam pam. Bebas, 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 bebas. Sekali lagi terang menyanyi ini lagu Yunus di perut ikan. 1, 2, 3. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia anak Allah, maka dibebaskan, pam pam pam. Bebas, bebas, pam pam pam. Bebas, bebas. Kita akan berdoa oleh Enci Ebi. Adik-adik, sekali lagi kita akan berdoa menutup ibadah pagi hari ini. Adik-adik dalam sikap berdoa, cuci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami boleh lagi beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami sudah boleh memuji Tuhan, berdoa buat Tuhan, bahkan kami juga sudah mendengarkan cerita tentang Engkau. Biarlah cerita pagi hari ini yang sudah kami dengar, boleh memberi kami pelajaran tentang anak-anak yang taat kepada Tuhan. Lewat cerita Yunus, kami boleh mengerti bahwa kami harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk cerita firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami juga sudah memberikan persembahan, berkati persembahan yang sudah kami berikan, dan berkati juga mama papa kami yang sudah menyiapkan persembahan untuk kami boleh bawa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27 yang sudah beribadah bersama di rumah mereka masing-masing. Berkatilah mereka Tuhan, berkati anak-anak kami ini supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang benar-benar taat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di masa pandemi saat ini biarlah Engkau tetap menjaga anak-anak kami ini. Jauhkan mereka Tuhan dari virus-virus yang ada, khususnya virus corona ini. Biar mereka Tuhan tetap mendengar nasihat orang tua mereka untuk selalu tetap berada di rumah. Mereka menjaga kebersihan lewat mencuci tangan dengan bersih. Mereka tetap memakai masker supaya Tuhan mereka boleh terhindar dari berbagai macam virus. Terima kasih Tuhan,
Kami yang sudah beribadah kepadamu, kami yakin kami diberkati oleh Tuhan. Kami rindu berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, dalam pergumulan sakit. Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi setiap hari. Biarlah Engkau jamah mereka Tuhan, supaya mereka boleh merasakan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berkati mama papa mereka yang selalu mendampingi mereka ketika mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami rindu berdoa untuk ibadah kami minggu yang akan datang. Biarlah kami tetap diberi waktu, kesehatan, kekuatan untuk boleh beribadah lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkati juga guru-guru yang sudah melayani di hari Minggu ini. Encik Marce dan Encik Lydia, Engkau berkati mereka, keluarga mereka, bahkan kerinduan dan harapan mereka. Kakak-kakak yang sudah boleh mempersiapkan acara rekaman, acara ibadah ini, kakak-kakak tim multimedia, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang sudah berdoa, menyampaikan puji-pujian kami kepadamu. Engkau tetap mengampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Encik undang kita semua berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sambil berdiri, dengan sikap berdoa, kita melakukan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Perak Sorong, kolom 1 sampai dengan kolom 27 di pagi hari ini boleh selesai dengan baik, itu karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Dan disampaikan banyak terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang didampingi oleh mama dan papa, oma dan opa, babakan kakak, saudara, dan semua guru sekolah minggu yang boleh menyaksikan ibadah atau mengikuti ibadah di pagi hari ini. Senantiasa kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita semua terus ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan Yesus. Dan kita mengingatkan juga bahwa masih dalam masa pandemi, kita mengikuti prokes yang ada, kita memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Senantiasa kita akan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita semua dan ibadah pagi hari ini sudah selesai. Disampaikan banyak terima kasih bagi Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Perak Sorong, bahkan komisi yang ada, komisi guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sion Perak Sorong, Penatua Engku Stefan Rombot, bahkan anggota yang ada, dan kita semua guru-guru sekolah minggu, kolom 1 sampai dengan kolom 27, bahkan yang boleh mengambil bagian pada malam hari ini, ada Encik Marce dan Encik Ebi, kita boleh bersama-sama dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Dan terlebih khusus disampaikan banyak terima kasih bagi kakak-kakak multimedia yang begitu setia mendampingi kita semua dalam pelayanan ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Perak Sorong. Kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan, sukacita selalu, bahkan damai sejahtera Allah senantiasa menaungi bahkan memberkati
kakak-kakak yang sudah mendampingi kami dalam ibadah di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mengakhiri ibadah, satu lagu orang mau menyanyi, lagu Telah Lama Ku Cari-Cari. Berdiri semua, orang menyanyi lagu Telah Lama Ku Cari-Cari. 1, 2, 3. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, layani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, syalala aku dipaksa, syalala raja kala raja, syalala memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata, syalala aku olehnya, syalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Shalom. Damai di hati.